Menarik ya tentunya, bersama dengan pembicara kedua kita. Nah, membahas apa nih? Membahas hal-hal yang berbau dengan cuan gitu ya, yakni dengan topik financial planning gitu ya. Ini adalah hal yang sangat penting banget bagi kita bersama untuk tahu bagaimana caranya merencanakan keuangan gitu ya. Nah, pembicara kedua kita yakni ada Kak Erlina Juwita gitu ya. Nih kita coba cek dulu ya, apakah Kak Erlinanya sudah memasuki nih room Zoom-nya atau belum. Halo. Oke, nampaknya Kak Erlina sudah ada di room Zoom ini ya. Nah, untuk Ya. itu aku mohon izin ya Kak untuk memperkenalkan nih siapa sih pembicara kita pada sesi kedua ini nih episode sekalian. Nah, Kak Erlina Juwita ini merupakan director dari PT Cerdas Keuangan Indonesia. Nah, Kak Hai. Erlina juga merupakan senior konsultan di One Shield Financial Planning. Waduh, udah keren banget ya pastinya dari track record Kak Erlina ini. Selamat sore Kak Erlina. Selamat sore, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat Ah, Kak. Kak Erlina sehat gimana? ya? Sehat Kak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Aduh mantap Hmm. sekali. Nah untuk itu ya rekan-rekan sekalian karena Kak Erlina sudah bergabung di tengah-tengah kita ya udah siap banget kan Kak untuk sharing dengan kita bersama di sesi ini. Nah untuk itu langsung saja kepada Kak Erlina Juwita waktu dan layar saya persilahkan nih untuk membagikan insight Baik, barunya kepada rekan-rekan selama kurang lebih 20 sampai 30 menit ya Kak ya. Dipersilahkan Kak baik, Erlina. baik. Terima kasih. Oke, saya share screen dulu sebentar ya. Ini udah terlihat belum? Sudah Kak, sudah. Siap. Sudah ya. Oke, baik teman-teman, apa kabar? Senang banget saya bisa di tengah-tengah teman-teman semuanya ya. Kita akan sharing mengenai financial planning, khususnya untuk kaum muda nih. Gimana financial planning untuk kaum muda? Tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu mengenai latar belakang saya. Saya adalah Erlina Juwita, saya adalah founder dari Cerdas Keuangan dan juga director. Dan juga saya saat ini berkesibukan di One Shield Financial Independence sebagai senior consultant gitu ya. Ini adalah background pendidikan saya dan juga ini kegiatan-kegiatan saya so far. Jadi selain sebagai konsultan, saya juga sebagai founder komunitas cerdas keuangan dan juga narasumber dari berbagai media. Nah, mengenai cerdas keuangan, kami adalah memang komunitas dan juga berkesibukan untuk bagaimana nih kita mengelola keuangan di dalam kelas-kelas, baik itu offline maupun online. Jadi, kelas-kelas online dan juga kita juga sempat juga menulis 3 buah buku nih. Salah satunya adalah Financial Stories, kemudian ada Money Mindset to Action, dan juga ada Smart Mom Financial Stories, gitu ya. Saya kali ini saya akan berfokus pada financial planning. Jadi kalau teman-teman bicara mengenai financial planning, secara garis besarnya itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup ya, yang secara terintegrasi dan juga terencana. Melalui apa? Melalui manajemen keuangan. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah sebuah proses. Artinya bahwa financial planning ini tidak bisa instan. Jadi harus melalui sebuah journey gitu ya. Jadi financial planning is a journey. Kemudian juga mencapai tujuan hidup. Karena apa? Karena manusia itu ada life cycle-nya, ada siklus kehidupannya. Nah, pada tahapan mana teman-teman saat ini pasti terkait dengan tujuan kehidupan atau tujuan keuangan teman-teman masing-masing. Jadi, kalau saya mungkin ada di tahapan setelah teman-teman. Terus kemudian ada lagi yang ada di tahapan pensiun gitu. Jadi setiap tahapan kehidupan itu punya tujuan keuangan yang spesifik dan bisa jadi berbeda-beda setiap orang ya. Kemudian terintegrasi dan terencana. Terintegrasi dan terencana maksudnya kalau terintegrasi itu dia tuh saling terkait gitu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi financial planning itu adalah satu komponen-komponen yang saling terkait. Dan terencana itu maksudnya bisa terukur ya, spesifik dan terukur, kemudian juga bisa dicapai dan juga realistis. Dan juga ada waktunya. Nah, kemudian melalui manajemen keuangan ya, melalui cash flow management, melalui debt management, kemudian juga melalui protection planning ya, atau juga pension planning. Jadi semuanya itu adalah manajemen yang terencana seperti itu.
Nah, bicara mengenai life cycle nih teman-teman ya, coba mungkin teman-teman bisa menebak kita ada di tahapan yang mana nih teman-teman ya? Apakah masih di tahapan early ya, yang mana kita butuh untuk proteksi lebih lebih banyak lagi. Kemudian setelah itu kita akan beranjak ke tahapan akumulasi ya. Akumulasi itu pada saat sudah menikah tapi belum memiliki anak gitu ya. Kemudian juga kita beralih setelah itu ke tahapan konsolidasi nih. Sudah menikah, sudah memiliki anak, mungkin nanti anaknya sudah agak besar lagi ya. Kemudian di puncak karir dan juga pada saat di tahapan di konsumsi dan distribusi, yang mana kita sudah mencapai tahapan pensiun gitu ya. Nah, ini adalah financial life cycle, saya ambil dari slide-nya One Seal Financial Independence. Jadi kami sebagai konsultan di One Seal Financial Independence dan juga saya sebagai founder Cerdas Keuangan, kalau kami sharing ke teman-teman misalnya di mahasiswa atau teman-teman di job apa namanya tuh newly job gitu ya. Kemudian juga mungkin di teman-teman juga di pensiun, kami pasti akan membahas financial life cycle ini karena ini adalah bahasan yang sangat penting dalam financial planning. Nah, kemudian objektif of financial planning itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya ada 4 fokus besar dalam financial planning itu sendiri, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menghasilkan pendapatan, ya, atau kita dapat lebih kreatif untuk menghasilkan uang. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk spending, ya, spending itu maksudnya kita mengeluarkan uang sebagaimana cerdasnya kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan investment dan juga protection, ya. Kalau kita sudah cerdas melakukan spending, maka kita dapat melakukan investasi dan juga kita dapat memprotek diri kita, memprotek keluarga kita, dan juga memprotek aset-aset kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya kita mengelola utang. Nah, utang ini kan ada 2 macam ya, ada utang konsumtif dan utang produktif. Di usia teman-teman yang masih muda, kalau teman-teman mau berhutang, coba fokuskan lebih besar kepada utang-utang yang sifatnya produktif. Maksudnya apa? Maksudnya utang-utang yang pada saat teman-teman ambil ya, nanti teman-teman akan mendapatkan aset yang nilainya akan meningkat. Misalnya kredit pemilikan rumah atau kredit pemilikan apartemen atau apapun yang jenisnya itu nanti at the end teman-teman bisa dapetin aset yang nilainya akan meningkat seperti itu. Kemudian berbicara mengenai financial planning ya teman-teman, tadi saya sebutkan ya financial planning itu adalah sebuah journey. Jadi saat kita melakukan financial planning, ibaratnya kita sedang membangun sebuah rumah. Ya, jadi pada saat kita membangun sebuah rumah, hal yang harus kita perhatikan paling basic dulu adalah bagaimana kita membangun pondasi rumah yang kokoh. Dalam keuangan, pondasi yang kokoh itu berarti cash flow-nya positif, kemudian net worth itu maksudnya adalah nilai kekayaan bersihnya positif dan juga cukup standarnya dalam hal dana darurat atau sufficient emergency fund. Nah, setelah itu kita akan membangun pilar-pilarnya nih, teman-teman. Pilar-pilarnya itu adalah bagaimana cara kita memprotek diri kita, keluarga, dan juga aset-aset kita. Tentu saja dengan insurance, health insurance, dan juga life insurance. Ya. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk menyusun tujuan-tujuan keuangan yang smart. Smart itu maksudnya spesifik, ya, jelas, kemudian measurable itu dapat dihitung, attainable itu dapat dicapai, ya, kemudian juga realistis dan juga ada jangka waktunya atau time bound-nya. Kemudian setelah pilar sudah terbangun dengan rapi, maka teman-teman dapat menyusun atapnya. Atapnya itu adalah investasi.
investasi yang saya maksud adalah diversified investment. Jadi kita melakukan portofolio investasi yang terdiversifikasi berdasarkan sifat dari investasi itu sendiri. Ya, ada yang sifatnya liquid, kemudian ada yang sifatnya mungkin hedging, ya, ada yang sifatnya itu growing, dan juga ada yang sifatnya stabil. Nah, tadi saya mention mengenai membangun pondasi keuangan yang kokoh ya. Caranya bagaimana? Caranya kita membangun pondasi yang kokoh yaitu dengan cara kita mengetahui dulu seberapa sehat keuangan kita. Ya, caranya untuk mengetahui seberapa sehat keuangan kita adalah dengan cara melakukan financial check up. Nah, data ini saya ambil dari kalkulator OS Plan. Kami di OneShield Financial Independence punya tools untuk teman-teman mungkin bisa juga manfaatkan, ya teman-teman bisa install OS Plan dari gadget teman-teman, atau teman-teman juga bisa ke websitenya OneShield di www.oneshield.com. Itu ada yang namanya kalkulator kesehatan keuangan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sebenarnya kondisi kesehatan keuangan saya ini sudah seberapa sehat gitu ya. Karena nanti at the end saat teman-teman sudah mengisi semuanya mulai dari kekayaan bersih, mulai dari aset, utang, kemudian juga pendapatan, pengeluaran, teman-teman bisa dapetin rasio dari kesehatan keuangan teman-teman. Ada 3 rasionya, rasio dana darurat, rasio tabungan, dan rasio cicilan utang. Apabila sudah sehat, rasionya akan berwarna hijau, tetapi apabila masih kurang sehat, maka rasionya akan berwarna merah. Nah, seperti contoh yang ini. Kemudian teman-teman juga harus bisa melihat potensi pendapatan dari sumber-sumber penghasilan yang lain. Misalnya, kalau pemasukan itu misalnya dari gaji, ya, atau mungkin dari return investasi, ya, baik itu bunga deposito, kupon obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari hasil income dari sewa, ya, misalnya sewa kos-kosan, sewa kendaraan, dan lain sebagainya yang menghasilkan pendapatan yang rutin, bisa setiap bulan, setiap 3 bulan, atau mungkin setiap tahun. Dan juga penghasilan lain-lain ya, mungkin dari income teman-teman yang lain, mungkin dari usaha, mungkin dari jualan, dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman di sini dapat perhatikan untuk cerdas. Jadi kalau kita mau cerdas keuangan, kita harus ada 3 steps-nya nih teman-teman. Kita bisa cerdas menghasilkan uang ya, kemudian cerdas mengelola uang, dan juga cerdas berinvestasi. Jadi ada 3 simple step. Nah, untuk cerdas menghasilkan uang tadi ya, tahu sumber-sumber income-nya dari mana aja. Kalau untuk cerdas mengelola uang, teman-teman harus dapat mengelola arus kas nih. Seperti misalnya membuat anggaran, kemudian juga mencatat uang kas yang masuk dan juga yang keluar. Dan juga dapat dengan baik melakukan prioritas keuangan, mana yang penting, mana yang memang sifatnya mendesak, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman dapat melakukan cerdas berinvestasi. Nah, ini contoh di kalkulator financial personal di OS Plan, kami ada 15 kalkulator yang teman-teman bisa gunakan untuk salah satunya untuk untuk mencatat anggaran, dan juga untuk menghitung investasi, dan juga untuk menghitung tujuan-tujuan keuangan, misalnya untuk dana pendidikan, ya, untuk dana liburan, atau mungkin untuk dana ibadah, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, khusus untuk cerdas berinvestasi, teman-teman, saya sebenarnya ada kelas juga. Jadi, untuk cerdas berinvestasi, kita harus lakukan pertama diversifikasi, ya, kemudian aset alokasi, ya, dan juga kita harus ketahui sebelumnya yaitu kita mesti tahu juga profil resiko, dan juga kita mengetahui yang namanya kemampuan kita untuk berinvestasi seberapa besar, atau ability to pay kita seberapa banyak ya. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk berinvestasi
tetapi kita tidak tahu kemampuan untuk kita berinvestasi sehingga kita memaksakan diri dan berhutang. Nah, itu kadang-kadang yang suka terjebak ya, terjebak oleh hutang untuk maksain berinvestasi. Karena menurut saya uang aja itu nggak jamin seseorang bisa sukses keuangan. Ternyata bukan uangnya, tetapi bagaimana kita bisa paham atau kita bisa punya literasi keuangan dan juga akses kita terhadap produk keuangan. Jadi berdasarkan survei 2019 kan ternyata ada gap yang cukup besar ya antara indeks inklusi keuangan dengan indeks literasi keuangan, yang mana literasi keuangan itu ada di 38%-an, sementara inklusinya itu ada di 76%. That's why inklusi keuangan lebih besar. Jadi mereka yang punya akses dari produk keuangan itu lebih besar daripada mereka yang paham, sehingga dapat dimengerti bahwa sebenarnya banyak sekali yang masih terjebak dari investasi bodong seperti itu. Nah, ini kelas-kelas yang akan kami adakan di 2022 ini. Salah satunya adalah coaching klinik yang saya akan pandu sendiri. Kemudian juga buat teman-teman yang ingin menjadi financial planner, kami ada kelasnya Wants to be Financial Planner, karena kami di OneShield sebagai salah satunya provider untuk CFP Exam Preparation atau Certified Financial Planner Exam Preparation. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil Certified CFP atau mungkin QWP atau EWP dapat menghubungi ke kami seperti itu. Jadi saya akan lebih banyak ke tanya jawab ya teman-teman. Jadi untuk presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan tanya jawab aja ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Erlina Ya, Juwita atas insight iya, barunya nih yang sama-sama. diberikan kepada rekan-rekan di Mm-mm. Financial Lab 2022. Nah, tadi Ya, udah banyak hal ya disampaikan sama Kak Erlina juga mengenai iya. financial planning is a journey gitu ya. Bayangkan saja kayak kita bangun rumah gitu ya, kayak Mm-mm. bagaimana Mm-mm. pondasi, pilar, sama Mm-mm. atapnya gitu. Mm-mm. Nah, yuk teman-teman sekalian, kita udah masuk nih ke sesi Q&A, langsung aja. Teman-teman yang kepo banget tentang financial planning gitu ya, bisa banget langsung tanyakan ke Kak Erlinanya, bisa langsung drop pertanyaannya melalui link Slido ya, yang udah dikirimkan panitia melalui chat box, ataupun langsung raise hand dan tanyain langsung ke Kak Erlina gitu. Mangga. Silakan. Langsung aja tanya. Oke, sudah ada nih Kak Erlina dari Mm. Kak Abdullah Emir. Waduh, Mm-mm. monggo Kak Abdullah. Mm-mm. Silakan. Terima kasih lagi Pak Patra. Sebelumnya selamat sore Kak Irina. Gimana kabar Kak Irina? Selamat sore, baik. Terima kasih. Sehat-sehat Baik. semuanya kan di sana. Sehat semuanya Kak. Nah, ini paling penting nih Kak. Saya mau nanya ini kan isu yang paling penting yang hot di keuangan ini kan soal Ya. inflasi. Ya. Inflasi kan saat ini kan harga-harga kebutuhan pokok naik, cabai naik, bawang merah naik, bawang merah naik. Walaupun apa kan biaya, mungkin biaya kalau kita gampangnya kalau anak kuliah misalnya ya kita naik ojek naik atau naik apa naik semuanya. Semua segala-segalanya naik. Nah, sebenarnya itu kan di satu sisi juga kan ada kemungkinan krisis ekonomi juga ke depannya kan Kak. Ya, betul. Ekonomi karena ketidakpastian ekonomi ini juga. Nah, menurut Kakak nih sebagai apa sih yang Kakak bisa sarankan sebagai penasihat keuangan pada para kita nih yang remaja khususnya untuk mengatur keuangannya dengan baik gitu loh. Karena kadang-kadang kan ketidakpastian ini kita nggak tahu sampai kapan gitu loh Kak. Itu Ya. aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Bagus banget nih pertanyaannya dari Abdullah Emir Pramudia. Wah, apa aja yang harus kita fokuskan sebagai pemuda gitu ya. Jadi pertama prioritas dulu itu penting banget. Jadi kita sebagai anak muda kita harus tahu prioritas kita karena di zaman saat ini memang kalau bisa saya bilang mencekam juga gitu ya karena kondisi ekonomi nggak pasti, kemudian juga ada goncangan resesi dan lain sebagainya. Pertama tahu prioritasnya. Prioritas teman-teman adalah pertama belajar, kemudian juga tahu cara berinvestasi dengan baik, jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Dan juga tahu cara mengelola keuangan dengan baik, sehingga bisa dikatakan kalau teman-teman sudah terbiasa mengelola keuangan dengan baik, nanti ke depannya pada saat teman-teman berkeluarga, pada saat teman-teman sudah punya anak, itu akan lebih mudah seperti itu. Itu sudah pernah saya jalani sebelumnya, jadi saya bisa sharing ke sini ke teman-teman. Jadi
tahapan itu udah saya jalani semua, mulai dari saya tahu prioritas, kemudian saya memulai berinvestasi, sampai dengan sekarang ini saya bisa sharing ke teman-teman. Nah, kalau misalnya saya sudah menjalaninya, pasti teman-teman, saya yakin teman-teman juga bisa. Pertama, tahu prioritas, tahu cara mengelola keuangan dengan baik, dengan cara apa? Dengan cara alokasi budget ya, yang sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman, dan juga tahu cara berinvestasi. Karena kita tahu cara berinvestasi, kita bisa mengetahui nih, yang mana yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jangan sampai kita berinvestasi hanya ikut-ikutan aja. Seperti itu sih, secara garis besarnya itu. Kak Irina, makasih banget jawabannya Kak Irina. Sehat selalu buat Kak Irina. Lagian ke Kak Batra. Iya, terima kasih Baik. banyak ya Kak Imir atas pertanyaan dan jawaban dari Kak Erlina. Nah, selanjutnya nih Kak, ada titipan pertanyaan dari Slido nih Kak, dari Kak Nathaniel Christian. Banyak orang yang terhimpit nih Kak oleh sandwich generation gitu ya, sandwich generation. Nah, bagaimana sih Kak caranya melakukan financial planning-nya Kak? Nah, bisa Kak, langsung dijawab. Iya, baik. Memang tidak bisa dipungkiri sandwich generation itu bisa menjadi kondisi kita sebenarnya. Saya akui saya juga sandwich generation. Saya menanggung, kami berdua ya, pasangan ya, karena saya udah menikah ya. Kami berpasangan menanggung anak dan juga menanggung orang tua masing-masing. Ada suami saya punya orang tua, kemudian saya juga punya orang tua. Ini kondisi yang tidak bisa dibantahkan. Bahkan nanti ke depannya bisa jadi teman-teman tuh bukan hanya menanggung anak dan orang tua, bisa jadi saudara, kemudian bisa jadi saudara dari suami dan juga saudara dari kita sendiri. Maksudnya saudara dari pasangan dan juga saudara kita sendiri ya. Itu termasuk dalam clubhouse sandwich generation ya. Jenis-jenis sandwich generation itu banyak sekali. Ada yang cuma nanggung anak, ada yang hanya nanggung orang tua, ada yang nanggung orang tua dan anak, ada yang menanggung orang tua, anak, dan saudaranya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seorang sandwich generation yang sehat? Pertama tadi tuh, kita tahu prioritas. Kita terapkan prinsip cerdas. Pertama, CERDAS. Jadi C itu adalah kita selalu cek kondisi keuangan kita. Tadi financial check up ya. OS plan udah punya tools-nya. Teman-teman bisa pergunakan itu. Kemudian E, educate yourself. Jadi jangan sampai teman-teman juga tidak berinvestasi untuk diri sendiri. Jadi penting banget untuk educate yourself. R adalah kita tahu kita regular investasi. Kita investasi secara rutin. Jangan sampai terlewat ya. Masa kalah sama anak saya tuh udah mulai investasi saham loh. Padahal usianya baru 12 tahun. Bayangin tuh. Ya, jangan sampai ketinggalan sama anak usia 12 tahun gitu. Bahkan Warren Buffett aja eyangnya investasi, yang memulai investasi di usia 11 tahun, beliau mengatakan saya tuh udah terlambat gitu loh. Itu Warren Buffett sendiri yang ngomong gitu. Jadi regular investasi itu penting banget buat teman-teman karena usia teman-teman masih sangat muda ya. Ini untuk persiapan nanti pada saat teman-teman berkeluarga menjadi sandwich generation gitu. Kemudian juga D-nya adalah debt management. Nah, ini yang menjadi perhatian banget karena saya sempat baca survei kalau teman-teman zilenial bahkan mereka tuh seneng banget punya pinjaman. Benar nggak sih? Jadi mereka tuh senang banget untuk memperbaiki kredit scoring-nya buat apa? Supaya mereka bisa memperoleh sesuatu yang menurut mereka itu lebih mahal gitu nggak sih? Iya ya benar ya. Itu jadi fokus mereka pada perbaikan kredit scoring supaya apa? Supaya mereka bisa berhutang. Nah, saran saya berhutang itu nggak apa-apa teman-teman, tapi lebih fokus pada hutang yang produktif. Jadi hutang yang produktif itu apa? Kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen. Jadi sesuatu yang Anda lakukan dengan cara berhutang, tapi at the end Anda dapatkan asetnya gitu ya. Jangan sampai Anda terjebak pada hutang yang sifatnya konsumtif, yang kalau Anda lakukan nanti nilai barangnya itu pasti akan menurun. Atau misalnya itu akan bunganya lebih tinggi, ya misalnya dipinjol, mungkin juga di produk-produk utang yang bunganya cenderung lebih tinggi. Itu debt management. Kemudian A-nya adalah asset allocation.
bagaimana teman-teman mengatur portofolio pada aset-aset yang sangat berguna nanti pada saat nanti teman-teman berkeluarga. Misalnya, aset kan terbagi menjadi 3 ya, ada aset liquid, ada aset investasi, dan aset personal. Sering banget saya temukan, karena saya seorang konsultan, sering banget saya temukan pada yang datang ke saya gitu ya, mereka lebih berfokus pada aset yang sifatnya personal, bukan pada aset yang sifatnya liquid dan juga asetnya investasi. Ya, jadi kalau aset personal itu kurang maksimal teman-teman untuk nilainya lebih ditingkatkan lagi. Beda dengan aset investasi. Dan juga aset liquid itu juga penting teman-teman. Kalau aset liquid itu cash dan setara cash. Gunanya untuk apa? Untuk dana darurat. Ya, banyak sekali saya ketemu dengan teman-teman millennials dan zillennials di university gitu, mereka belum siap dari sisi dana darurat. Dana darurat yang ideal adalah 3-6 kali pengeluaran teman-teman gitu ya. 3-6 kali pengeluaran teman-teman. Jadi aset liquid dibagi dengan pengeluaran, itulah dana darurat yang teman-teman miliki. Misalnya, teman-teman punya tabungan atau uang yang setara cash, kalau dijumlahkan aset liquidnya itu misalnya jumlahnya 50 juta. Kemudian pengeluaran teman-teman itu 5 juta. Nah, berarti dana darurat, rasio dana darurat yang teman-teman punya adalah 50 juta dibagi dengan 5 juta. Berarti berapa? 50 dibagi 5. Berarti berapa, Nyoman? 10. 10 kali. Nah, Ya. kalau 10 kali berarti teman-teman udah ideal karena kan standarnya 3-6 kali ya, itu udah ideal. Kemudian tadi asset allocation yang S-nya ya, tadi kan cerdas ya, S-nya adalah save your future spending. Jadi Anda melakukan spending tapi untuk your future, untuk masa depan kalian. Maksudnya apa? Anda melakukan spending tapi untuk investasi, seperti itu. Mungkin itu ya, semoga bisa menjawab ya Nathaniel ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaan dari Kak Nathaniel dan jawaban dari Kak Erlina ya. Jadi ada 2 garis besar ya intinya Kak ya. Yang pertama itu adalah tahu priority kita nih, dan yang kedua bisa gunakan konsep dari cerdas, CERDAS. Oke. Iya. Nah, Kak Erlina, ada nih satu pertanyaan dari Kak Dori, bukan satu ya, tapi 2 Kak. Tapi aku sampaikan satu dulu ya Kak ya. Iya, Jadi boleh. pertanyaan seperti ini Kak. Kak Erlina, tadi kan kata Kak Erlina perencanaan finansial itu harus yang terhitung ya. Nah, emang ada yang nggak terhitung ya Kak? Dan contohnya apa ya Kak yang nggak terhitung itu? Nah, gimana tuh Kak? Boleh dijelaskan nggak Kak? Yang terhitung itu ada. Yang terhitung itu maksudnya gini, contoh ya. Kan tadi saya sempat menyebutkan SMART konsep kan. Specific, measurable, attainable, realistis, dan juga time bound. Maksudnya spesifik itu jelas tujuannya. Mau tujuan keuangan apa nih? Misalnya menyusun untuk biaya pendidikan. Itu kan udah jelas ya, biaya pendidikan. Kemudian measurable itu dapat diukur. Dapat diukur maksudnya biaya pendidikannya berapa rupiah. Emang ada yang nggak terukur? Ada. Jadi kalau yang nggak terukur itu sifatnya memang tidak bisa dihitung dengan uang. Misalnya kepuasan, atau mungkin misalnya adalah kebahagiaan, itu kan nggak terukur gitu ya. Jadi kalau khusus untuk financial planning itu harus terukur. Jadi ada nilai rupiahnya supaya apa? Supaya kita bisa menghitung pencapaiannya dan kita bisa menghitung seberapa banyak yang harus kita invest. Kemudian kita dapat mengukur seberapa persen sudah tercapai. Seperti itu sih Nyoman maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Erlina. Jadi begitu ya Kak Dori ya, kalau di financial planning harus terukur ya, biar bisa dirupiahkan nih. Oke, Kak Erlina. Pertanyaan kedua nih Kak, dari Kak Dori adalah, kalau hutang atau kebutuhan yang kepepet meskipun nggak produktif, rasanya tidak salah ya Kak? Nah, kebutuhan yang kepepet maksudnya yang benar itu gimana ya Kak? Apakah yang benar-benar butuh atau bukan yang sekedar keinginan atau bagaimana Kak? Nah, itu gimana tuh Kak? Kebutuhan yang benar-benar kepepet itu maksudnya yang kalau kita nggak ambil, kita bisa menderita gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk konsumsi misalnya seperti itu. Kemudian untuk pendidikan, itu kan kebutuhan yang penting buat kita ya. Tetapi kadang-kadang kan kita suka punya tanda sendiri nih, kalau misalnya untuk konsumsi, tapi konsumsinya di kelas level yang mana gitu kan. Nah, maksudnya
untuk kita bisa hidup secara cukup, itu misalnya kita konsumsi tapi jangan yang terlalu mewah seperti itu. Jadi seperti itu maksudnya adalah kita fokus pada yang lebih priority dulu seperti itu. Saya sambil cek juga nih yang di chat ya, kolom chat. Oke Kak, siap-siap. Nah, Ya, ini ada titipan nih Kak, pertanyaan nih dari Anonymous Kripto. Kak ya. Sebagai generasi Z nih Kak, sebagai generasi Z dan sekarang kita dituntut untuk bisa berinvestasi di usia muda gitu kan Kak ya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih tips atau cara khusus gitu ya biar anak muda ini bisa gitu berinvestasi, terutama Gen Z ya Kak ya, soalnya kan sekarang banyak banget tuh ya investasi bodong dan banyak orang yang ketipu juga. Saya boleh tahu nggak sih teman-teman di sini udah invest di mana aja sih? Coba Nih deh, Kak coba Abdullah di investor nih, gimana ada nih Kak? yang mungkin saya bisa tahu dari sini, mungkin profil resikonya teman-teman tuh masuk kemana gitu, atau masih ke pertanian. Kadang-kadang saya tanya, oke, reksadana udah kenal reksadana. Saham, udah ada yang saham, oke. Ada yang lain? Oke, ini udah ada yang kripto nih, Nathaniel nih. Oke, kemudian apa lagi? Oke. Ada yang punya ETF. Ada yang sudah trading peer-to-peer lending. Oke. Oh, Abdullah Emir sudah punya ETF. Kemudian trading forex ETF US. Wih, canggih nih. Berarti bisa saya simpulkan bahwa teman-teman sebenarnya sudah inklusi keuangannya sudah cukup tinggi ya. Sekarang tinggal teman-teman lebih mantapkan pada literasi keuangannya. Jadi teman-teman udah akses ke produk investasi ini udah cukup oke menurut saya, udah jempol banget. Tinggal nanti teman-teman biasakan untuk melakukan literasi keuangan, baik itu untuk mengelola keuangan, mengelola arus kas, mengelola utang, kemudian juga untuk melakukan portofolio. Nah, saya juga belum tahu nih gimana cara teman-teman untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Apakah pembagiannya itu berdasarkan profil resiko teman-teman? Ya. Apakah misalnya teman-teman taruh semuanya 100% pada kripto gitu, atau misalnya teman-teman lakukan persentase. Nah, sebaiknya saran saya lakukan alokasi ya berapa. Misalnya untuk profil resiko agresif ya, teman-teman lakukan alokasi untuk yang jenis produk investasi yang sifatnya agresif, itu berapa persen. Kemudian ada yang sifatnya stabil, ada juga yang sifatnya hedging ya, misalnya logam mulia. Teman-teman jangan lupa juga saat ini, saat harga logam mulia sedang turun, justru manfaatkan kesempatan itu supaya apa? Karena kan kondisi ini lagi nggak jelas nih, krisis nih, ya. Sebaiknya kita lakukan juga hedging gitu. Kemudian juga yang sifatnya stabil, misalnya deposito, jangan lupa juga, jangan semuanya terfokus pada yang sifatnya agresif juga, seperti itu. Tapi memang kalau profil resikonya yang agresif, porsinya bisa lebih besar lah, bisa 50% atau bahkan bisa lebih dari 50%. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk investasi ya. Oke, baik. Silakan Terima kasih Mas, banyak. Aduh, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Kayaknya seru banget nih yang tanya, banyak banget. Wah, ini ada yang dari Banjarmasin ya. Ada yang dari Papua? Nggak. Indonesia Timur ada nggak nih? Dari Indonesia Timur? Nggak ada ya? Nah, ada Nyoman nggak dari Bali berarti ya? Iya, betul Nyoman banget, dari Bali. Kak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ayo nih, silahkan dari Emirates sekalian masih kepo ya tentang financial planning, langsung saja kita sikat. Kepo ya, kepo. Betul banget. Nih ada Reza lagi nih dari Kak Abdullah nih, karena mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Kak di sesi ini karena waktu kita udah mepet. Oke, terima kasih Kak Parta. Sebelumnya saya mau nanya lagi satu terakhir deh. Soalnya saya juga melihat fenomena ini Kak. Saya pernah dapat cerita juga dari rencana keuangan yang lain. Dia pernah dapat kasus bahwa ada anak SMA, dia melakukan pinjaman online tapi buat beli barang konsumtif Kak Erina. Jadi buat beli barang konsumtif karena buat uptrend dan emang saya apalagi sekarang dipicu oleh
media sosial yang begitu masif kan, akhirnya kan orang kan lebih banyak beli barang konsumtif gitu. Nah, tips kita biar nggak tergoda oleh pinjaman online gitu, dan tips kita biar nggak tergoda agak-agak belanja konsumtif gitu. Terima kasih. Ini pasti pertanyaan paling penting ini. Susah karena aku juga bisa tergoda gitu loh. Kamu tanya tipsnya ke aku juga bisa tergoda. Tapi aku mau share cara yang aku lakukan supaya teman-teman itu bisa mungkin punya inspiring dari apa yang aku lakukan. Pertama, aku tuh untuk pinjol ya. Aku tuh punya pengalaman ya dari lingkungan sekitar yang memang pinjol itu sangat menyakitkan hati gitu ya. Mulai dari temennya karyawanku yang dia mulai satu aplikasi pinjol, kemudian beranak jadi 40 pinjol, dan akhirnya dia tidak bisa bayar, sampai pada misalnya ada di lingkungan sekitarku juga, pada saat dia pinjol seperti itu juga. Awalnya 2 juta, kemudian begitu dia nggak bayar jadi 4 juta, kemudian jadi 8 juta, jadi 16 juta, itu jadi berlipat-lipat gitu. Nah, belajar dari situ, saya tuh paling nggak mau yang namanya pinjol, bahkan saya nggak mau lihat gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa nggak tergoda? Ya jangan mau digoda. Maksudnya jangan install aplikasi, jangan coba-coba. Maksudnya jangan coba-coba sekalipun untuk pingin tahu. Itu aja sih, jangan coba-coba deh. Kalau mau pinjem ya pinjem ke orang tua lah gitu ya. Jangan ke pinjol. Ya, Karena efeknya sangat menyakitkan dan itu bisa saya rasakan dari orang-orang yang sekitar yang sudah mengalaminya gitu. Bahkan sampai menyulitkan saudaranya, pinjam ke saudaranya akhirnya saudara-saudaranya yang patungan nutupin untuk dia bisa bayar gitu. Kasihan kan? Iya, betul sih. Orang yang udah berhemat buat diri mereka tapi harus nolongin orang yang terjebak pinjol gitu ya. Menyulitkan orang lain juga. Betul Kak. Makasih banget Kak Irina buat jawabannya. Balikin ke Kak Fata. Sama-sama Abdullah. Iya, terima kasih banyak nih, sharingnya keren banget nih Kak. Diskusinya, aduh bagus banget dari awal sampai akhir nih Kak. Tapi soalnya nyaman juga seru, bawainnya nyaman juga seru gitu. Iya, bisa aja nih Kak Erlina. Nah, tapi sayang banget nih Kak Erlina dan rekan-rekan sekalian ya, karena waktu kita udah mepet banget ya. Jadi waktunya singkat banget ya. Betul banget. Kalau bisa mungkin kita perpanjang ya Kak ya di lain kesempatan kalau ada forum lagi. Boleh. Nih. Boleh. Oke Kak, tapi sebelum kita tutup nih Kak ya, aku mau ini nih Kak, selaku perwakilan dari panitia menyerahkan e-sertifikat kepada Kak Erlina ya. Semoga Kak Erlina berkenan nih untuk menerimanya. Oke. Iya, terima kasih. Nanti saya juga minta share di WA ya. E-sertifikatnya boleh kan? Siap. Laksanakan. Oke. Nah, ini udah hari terakhir ya? Kita masih ada grand webinar di tanggal 14 Agustus nanti. Oke. So far udah dapat apa aja di Financial Light ini, teman-teman? Nah, boleh nih teman-teman sekarang bisa sharing nih lewat chat box. Dapat apa aja ya selama Financial Light. Oke, aku izin. Ini ya Kak ya, foto ya Kak ya? Iya, boleh. Silakan. Oke. Senyum Kak. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Erlina. Aduh, banyak banget ya kita dapat insight. Kita foto bareng dong, boleh nggak? Boleh banget Kak. Boleh banget. Ayo nih. Di open dong camnya. Supaya open bisa. Cam. Yang nggak open bisul lah, canda. Tapi ini udah open sih. Monggo. Iya, supaya bisa kita share nanti. Betul banget. Nih ada Kak Jocelyn, ada Kak Indri, Kak Fahrus, Kak Brandon. Monggo, yuk kita on cam bersama gitu ya. Ada Kak Brandon juga, Kak Aurelio. Monggo. Silakan. Sudah. Wah, cantik-cantik nih. Oke, sudah siap ya. Aku aba-aba nih Kak buat foto. Boleh. Oke, yuk senyum yang lebar sepanjang jalan raya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Widih, cakep bener. Cakep semua ya.
Mudah-mudahan inspiring buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari sini, dari pertemuan ini. Saya nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau tanya sesuatu yang berhubungan sama financial planning, silakan. Saya ada di Instagram Cerdas Keuangan, gitu. Di follow aja teman-teman. Oke? Oke, langsung aja teman-teman, cus follow ya. Oke, sekali lagi Kak Erlina terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktu dan energinya nih buat Sama-sama. sharing bersama kita di sesi Leading Your Path bersama Emi Series kita nih Kak. Semoga Kak Erlina sehat selalu ya dan Amin. sukses dalam karirnya gitu. Terima kasih Amin. banyak Terima Kak Erlina, kasih. selamat sore dan sehat Ya. selalu. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih banyak Bye. Kak Erlina, see you. See you, see you. Nah, emisir sekalian itu tadi ya sesi pertama dan sesi kedua dari Leading Your Path sore hari ini. Tapi kita belum selesai. Kita masih ada 2 sesi lagi setelah kita isyamah sebentar ya. Jadi emisir sekalian jangan leave dari Zoom ya. Mohon dimatikan aja kameranya. Dan teman-teman yang mau sholat dulu, ibadah dan lain sebagainya, mau makan atau mau olahraga sebentar ya biar nggak pinggangnya sakit, encok gitu, bisa banget gitu ya. Nanti balik lagi di pukul berapa ya? Jadinya di pukul 18:10 gitu ya, 18:10 Emiseries balik lagi karena akan ada sesi sharing public speaking gitu Widi. Ini pasti salah satu topik yang hangat banget dan juga akan ada sesi untuk penjelasan mengenai ITEMISA S dan Tell the World. Anjay, buset keren. Oke, begitu aja teman-teman, bisa banget ya buat off kamera dan bisa untuk istirahat sebentar. Nanti 18:10 balik lagi. Kalau nggak balik, bisul canda. Oke, see you.